Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita bahas satu bab yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita, melawan ego. Pernah ngerasa ngelawan ego? Sering ya? Pernah left group? Kadang nggak left group, cuman grupnya yang nge-left kita. Gimana grupnya nge-live kita? Tadinya grupnya rame, chat, broadcast, segala macam, tiba-tiba sepi. Kenapa sepi? Ternyata mereka bikin grup baru, dan cuman kita doang ya nggak dimasukin ya. Ini namanya bukan live group, grup live kita. Saya pernah ngerasain kayak gitu. Kenapa ini sepi nih? Ternyata bikin yang baru. Adminnya mantan. Enggak, bercanda. Jadi mungkin kita pernah rame sama orang, pernah clash, pernah sakit hati, pernah baper. Apalagi kadang orangnya itu orang dekat kita, keluarga, pasangan, orang tua, mertua, adik kakak, sahabat, yang pasti rasanya nggak nyaman. Kita tuh nggak pengen lama-lama diam-diaman, pasti kayak gitu. Cuman kok nggak ada kekuatan ya untuk bisa memulai bicara duluan, mungkin nyapa duluan, atau senyum duluan, atau say hi duluan, ngejapri duluan. Kok nggak ada kekuatan kayak gitu? Yang terjadi justru kita kayak pasif nungguin dan berharap dia duluan yang nyapa kita. Diam-diam sebetulnya berharap, tapi nggak pengen kita yang duluan. Nah, ini namanya ego. Hati kita secara jujur sebetulnya pengennya, udah deh nggak usah gini-gini amat, nggak usah diam-diaman terus. Udah deh kita mending netral lagi, biasa lagi, cair lagi. Dengan geng kita, mungkin geng kecil yang dari SD, SMP, SMA udah barengan. Terus baru pisah, nikah dia duluan, kita tinggal sendiri misalnya. Kan suka kayak gitu tuh. Ada baper-bapernya, nggak pengen lama-lama. Tapi yang terjadi udah lebih seminggu, gak ada yang duluan datang untuk menyapa. Karena dua-duanya menjaga ego. Berat rasanya untuk melawan ego dalam diri sendiri. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang lebih fatal lagi dengan orang tua nih. Sampai kalau dengan orang tua atau dengan mertua, lebih berat lagi tuh. Kadang dengan pasangan aja bisa kayak gitu. Kita berharap udahlah cair lagi, ngobrol lagi kayak kemarin. Tapi ada rasa berat pengen yang duluan. Nah, gimana cara kita bisa menjaga melawan ego kita sehingga tetap bisa menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, berdamai dengan orang-orang yang dekat dengan kita selama ini ketika ada masalah. Ini pembahasan yang luar biasa penting. Walaupun mungkin kita udah pernah baca hadis-hadisnya, pernah dengar ceramah-ceramah tentangnya, setidaknya hari ini kita pengen refresh lagi semangat kita untuk melawan ego. Melawan ego itu dalam kehidupan kita itu ada banyak macam, teman-teman. Pertama, melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita. Ini berat nih. Mengakui bahwa kita salah itu berat. Dan yang membuat kita sulit mengakui kesalahan kita, walaupun secara jujur di dalam hati kita nyadar kalau kita tuh salah, tapi nggak pengen ngaku, itu pasti ego. Nah, ada satu kisah yang luar biasa, kisah ketika Nabi SAW selesai perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang paling besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di Madinah. Ini paling besar dan bisa dibilang perang terakhir Nabi SAW. Setelah itu udah kayak nggak ada lagi perang-perang yang sulit. Ini perang Khaybar. Perang Khaybar, setelah selesai perang, ada beberapa tawanan perang. Salah satunya adalah calon istri Nabi, orang Yahudi. Siapa namanya? Sofia. Jadi salah satu tawanan perang Khaybar itu adalah Sofia. Suaminya terbunuh dalam perang Khaybar, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar,
ayahnya terbunuh dalam perang Khaybar, pamannya terbunuh dalam perang Khaybar, keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Dan cuman mungkin bisa dibilang dia sebatang kara yang selamat dalam perang Khaybar dan jadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan. Nabi mencari tahu di mana Sofia karena dia anak kepala suku. Ditunjukkan oleh sahabat, masuklah Nabi dengan beberapa orang sahabat ke dalam tenda Sofia, dan Sofia waktu itu komen dalam postingan itu tuh. Kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci saat itu. Gimana enggak? Ayahnya dibunuh, pamannya dibunuh, saudaranya dibunuh, suaminya dibunuh. Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Sehingga kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci waktu itu. Jadi Nabi datang ke Sofia dalam kondisi Sofia itu lagi benci banget sama Nabi. Ngelihat wajah Nabi juga gak mau. Apalagi nge-follow. Ngelihat wajahnya aja gak mau. Kalau Nabi request mau follow, pasti di-block. Jadi benar-benar nih, Sofia lagi marah berat dan lagi baper berat sama Nabi, lagi benci banget sebenci-bencinya dan lagi sedih sesedih-sedihnya. Gimana nggak sedih kehilangan satu keluarga aja sedihnya, apalagi satu keluarga besar, termasuk orang yang paling penting dalam hidupnya, ayah dan suaminya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang minta maaf kepada Sofia. Apakah Nabi salah? Tidak. Apakah Nabi zalim kepada keluarga Sofia? Tidak sama sekali. Tapi Nabi tidak punya ego di dalam dirinya. Beliau datang meminta maaf kepada Sofia. Masuk ke tenda Sofia. Sofia, maafkan aku atas kematian ayahmu. Maafkan aku atas kematian suamimu. Maafkan aku atas kematian saudaramu, pamanmu, keluarga besarmu. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku udah ngasih kesempatan buat ayahmu, tapi beliau menolak, beliau malah menyerang kami, beliau malah zalim kepada beberapa kaum muslimin dan seterusnya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, terus menerus sampai akhirnya luluh hati Sofia dan tiba-tiba Sofia menjadi jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Lihat luar biasanya Nabi dalam meminta maaf. Bukan maaf ya, udah selesai pergi. Enggak. Beliau minta maaf sampai Sofia jatuh hati kepada beliau. Itu gimana caranya tuh? Orang yang tadinya benci banget jadi cinta banget. Sehingga kata Sofia, beliau terus meminta maaf dan menjelaskan, meminta maaf dan menjelaskan, meminta maaf dan menjelaskan, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi. Ini luar biasanya akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi itu bukan hanya bisa bikin orang yang lagi bete jadi happy, malah orang yang jadi lagi haters banget jadi followers dan fans berat. Bukan fans lagi, loversnya jadi pencinta. Ini artinya ada pelajaran gimana melawan ego. Mengakui bahwa kita salah, walaupun posisi Nabi sebetulnya beliau nggak salah. Namanya perang pasti ada adu fisik segala macam. Lagian kalau kita baca kronologis cerita perang Khaybar, maka kita akan lihat bahwa Nabi itu udah toleran banget, udah ngasih kesempatan banget, udah ngasih banyak tawaran-tawaran yang nggak harus perang deh, udah kita damai aja, tapi mereka nggak mau. Akhirnya nggak bisa dihindari, terjadilah perang. Kalau kita baca kronologis panjangnya perang Khaybar. Tapi dalam kondisi Nabi nggak bersalah, Nabi nggak zolim, Nabi nggak pernah mencurangi hak orang lain, Nabi masih datang kepada perempuan ini untuk meminta maaf. Gimana dengan kita yang mungkin kondisi kita nggak seperti Nabi yang suci, yang maksum. Pasti ada salahnya kita. Walaupun kadang-kadang yang pertama salah orang lain. Yang pertama salah itu mungkin teman, salah ngomong, salah sikap. Atau kadang-kadang sikapnya bukan sesuatu yang gimana, cuman diem doang. Kadang dia diem, kita baper. Akhirnya bapernya tuh berlarut-larut sampai keinget lagi yang dulu-dulu, jadilah diakumulasi jadi rame. Emang sih dia dari dulu tuh kayak gitu, dibawa yang dulu-dulu. Padahal katanya dulu udah dimaafin, tapi masih dibawa lagi. Nah ini artinya kalau Nabi aja yang nggak bersalah datang meminta maaf duluan, dan meminta maafnya tuh nggak sekali, berjam-jam loh. Kalau kata periwayat cerita itu
Berjam-jam Nabi minta maaf sampai membuat Sofia perlahan-lahan yang tadinya nggak mau ngelihat, mulai ngelihat. Yang tadinya nggak mau senyum, mulai matanya agak sedikit nggak mau melotot lagi gitu. Terus lama-lama Sofia mulai antusias, lama-lama Sofia tersenyum dan kemudian Sofia malah luluh hatinya, bahkan jatuh hati kepada Nabi. Bukan karena Nabi keren, kece, bukan, karena akhlaknya yang luar biasa. Baru Sofia mengakui kepada Nabi, mengatakan, beberapa malam yang lalu saya mimpi. Baru Sofia jujur. Mimpi apa? Saya mimpi, dalam mimpi itu rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya. Rembulan purnama banget jatuh ke dalam pangkuan Sofia. Lalu saya ceritakan mimpi ini kepada suami saya dipukul sama suami saya, ditampar sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya tahu makna dari mimpi. Kata suaminya, kamu jangan macam-macam. Kamu tertarik dengan laki-laki yang di Madinah, maksudnya Muhammad. Padahal Sofia nggak pernah tahu tentang Muhammad. Tapi Allah ilhamkan lewat mimpi bahwa kelak Sofia itu akan menjadi salah satu yang mendampingi hidup Nabi Muhammad SAW. Baru Sofia ngomong, kalau saya mimpi rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya, tapi saya masih nggak percaya, mana mungkin pembunuh suami saya akan jadi suami saya. Pembunuh ayah saya bakalan mendampingi hidup saya. Tapi ketika melihat akhlak Nabi, semuanya berubah. Dialah yang paling layak untuk saya. Ini melawan ego dengan cara meminta maaf. Dan itu nggak gampang. Tapi walaupun itu nggak gampang, justru karena dia sulit, balasan di sisi Allahnya luar biasa. Sehingga ada kaidah dalam fikih, al-jaza min jinsil amal, al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Makin sulit dalam beramal, makin besar balasan di sisi Allah SWT. Jadi kalau kita ngerasa meminta maaf, mengakui kesalahan itu adalah hal yang berat, yang sulit, berarti itu ibadah yang luar biasa pahalanya. Lebih gampang mana coba saya tanya? Meminta maaf atas kesalahan kita dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Lebih gampang sholat sunnah. Bahkan terkadang lebih gampang tahajud daripada minta maaf. Kadang-kadang lebih gampang melaksanakan tahajud. Ada orang tahajudnya rajin, tapi nggak pernah mau ngaku kalau dia salah. Kan berarti lebih sulit meminta maaf ya? Maka dari itu menjadi salah satu indikasi bahwa meminta maaf dalam kondisi tertentu, pahalanya lebih besar daripada ibadah tahajud. Kenapa? Karena dia lebih sulit. Al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal.